Salam, haleluya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini, untuk sukacita, damai, sejahtera, berkat Tuhan berkelimpahan. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera, hari sukacita. Urapi kami semua dengan urapan kuasa Roh Kudus. Berikan hikmat bijaksanaan, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukannya. Melakukannya seluruh dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan membaca Keluaran pasal 18, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, saudara. Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah. Disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, "Aku mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya." Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. Hubungan yang harmonis. Inilah tema yang luar biasa, saudara. Hubungan yang harmonis. Di sini dikatakan bahwa mertua Musa bersama dengan istri Musa dan anaknya datang menjumpai Musa. Ada usaha untuk bertemu, ada usaha untuk datang, ada usaha untuk menjumpai Musa. Karena saat itu Musa ada di padang gurun, saudara, sedang memimpin orang Israel. Tidak disangka, tidak diduga, Yitro, mertua Musa, datang menjumpainya. Ada beberapa hal yang indah di sini, saudara. Saya lihat hubungan yang harmonis antara mertua dan menantu. Mungkin saudara bertanya, itu mirip seperti saya. Saya selalu mengunjungi mantu saya. Itu mirip dengan saya. Saya selalu menjumpai mertua saya, apapun keadaannya. Luar biasa, saudara. Ini yang semua katakan hubungan yang harmonis. Hubungan yang harmonis yang pertama ditandai dengan saling berkunjung, saling datang, saling menjumpai. Mertua datang ke tempat mantunya, atau mantu datang ke tempat mertuanya, sama saja. Jangan ada yang bilang beda. Oh, beda, Pak. Kalau mertua datang ke menantu, berarti mertuanya begitu mengasihi menantunya, begitu menghormatinya. Sedangkan menantunya belum tentu. Ada juga yang berkata, beda, Pak. Menantu datang kepada mertua, itu artinya menantunya sayang dengan mertuanya. Dia menganggap mertuanya itu sudah seperti ayah ibunya sendiri. Luar biasa, saudara. Apapun pendapat kita, siapapun yang mulai untuk berkunjung, itu yang luar biasa. Ada niat, ada kerinduan, dan ada rasa ingin bertemu, ingin berjumpa. Itu luar biasa, saudara. Biarlah hari ini saling berkunjung, saling bertemu menjadi kebiasaan yang luar biasa di tengah kita. Saling berjumpa, saling bertemu menjadi kebiasaan yang luar biasa di tengah keluarga kita, saudara. Menjalin silaturahmi antara keluarga, antara teman, antara rekan, antara sesama karyawan, sesama pengusaha, antara teman-teman pelayanan, antara teman-teman hamba Tuhan. Luar biasa, saudara. Selalu ada berkat di dalam pertemuan yang indah. Selalu ada berkat di dalam pertemuan yang luar biasa. Mungkin disertai dengan makan siang, dengan minum kopi. Mungkin disertai juga dengan pemberian-pemberian. Yang pasti tidak harus mahal, saudara. Yang penting tanda cinta, tanda kasih. Ini yang luar biasa, saudara. Ini ditunjukkan Yitro kepada Musa. Dan orang Israel melihatnya. Orang Israel melihat hubungan yang harmonis antara mertua dan menantu. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka menjadi berkat bagi orang Israel. Ini yang semua katakan, saudara. Apa yang kita lakukan kepada keluarga kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bagi tetangga-tetangga kita,
bagi saudara-saudara yang lain. Dan itu memacu mereka untuk berbuat yang sama. Memacu mereka untuk berbuat hal yang sama untuk keluarga mereka. Dan kalau itu terjadi, luar biasa, saudara. Pasti banyak keluarga yang diberkati. Banyak keluarga yang diselamatkan. Bahkan banyak keluarga yang hidup rukun. Hidup harmonis. Dan kalau keluarga hidup harmonis, saudara, berkat Tuhan tercurah. Berkat Tuhan diberikan. Berkat Tuhan ada di tengah keluarga itu. Karena ada kesehatian, ada kekompakan, dan ada kasih sayang. Yang kedua, yang kita lihat di sini, hubungan yang harmonis. Dikatakan di Keluaran 18, ayat yang ke-7. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemahnya. Luar biasa. Ada sambutan yang luar biasa dari Musa. Ini yang saya mau katakan, saudara, hubungan yang harmonis adalah hubungan yang saling menyambut, saling menyapa, saling mengasihi, ramah, sopan satu dengan yang lain. Dikatakan di sini Musa sangat sopan terhadap mertuanya. Dia menyongsong mertuanya. Maka dikatakan di sini, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Luar biasa. Coba praktekkan di tengah keluarga kita, saudara. Memeluk dan mencium. Kalau Musa sujud dan menciumnya dan menanyakan keselamatan masing-masing. Luar biasa kalau itu bisa dipraktekkan. Luar biasa, saudara. Mungkin saudara katakan, itu sudah biasa di tengah keluarga kita. Saling berkunjung, saling berbagi, saling memeluk, saling sapa, saling sopan, dan saling bertukar pengalaman, menanyakan kabar masing-masing. Berarti keluarga saudara adalah keluarga yang hebat. Dan itu harus dipertahankan. Jangan berhenti sampai saudara, tapi harus berlangsung kepada anak dan cucu saudara nantinya. Ini saya mau katakan, saudara, ada banyak keluarga gagal karena hanya orang tuanya yang ramah, sesama orang tua. Tetapi turun ke anak, tidak, saudara. Anak-anak, bahkan cucu-cucu beda. Mereka tidak ramah, tidak sopan, seperti orang tuanya. Jadi perlu pendidikan, perlu arahan, dan perlu memberikan contoh kepada mereka, supaya mereka juga melakukannya, dan mereka harus melakukannya, saudara. Katakan kepada mereka, kamu harus melakukannya sekarang, jangan ditunda. Karena nanti bisa lupa. Ini yang saya mau katakan, saudara, saling bertegur sapa. Saling menanyakan kabar. Apa kabar? Apakah selamat? Apakah ada keselamatan? Apakah ada damai sejahtera? Apakah ada sukacita? Terus dilakukan supaya hubungan menjadi baik. Karena ketika kita menanyakan dengan kata-kata yang baik, yang mendengarnya juga, keluarga yang mendengarnya juga diberkati, saudara. Mereka akan tersenyum, mereka akan sukacita, dan mereka akan memberikan kabarnya. Luar biasa. Ada kontak, ada komunikasi. Ini yang saya mau katakan, saudara, komunikasi itu penting dalam keluarga. Orang tua dengan anak harus komunikasi. Jangan biarkan anak pergi tanpa diketahui oleh orang tuanya. Tapi harus sepengetahuan orang tuanya. Harus izin dengan orang tuanya, saudara. Dan kalau itu terjadi, luar biasa. Keluarga saudara menjadi keluarga yang hebat. Keluarga yang harmonis. Keluarga yang saling menghormati satu dengan yang lain. Yang ketiga, dari hubungan yang harmonis yang saya pelajari di sini, dikatakan di Keluaran 18, ayat yang ke-8. Sesudah itu, Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir. Karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Luar biasa. Musa tahu kalau mertuanya Yitro ingin tahu kabarnya, ingin tahu apa yang sudah mereka alami. Karena mertuanya sudah mendengar
bahwa Tuhan melakukan hal yang hebat kepada Musa, kepada orang-orang Israel. Membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari Firaun. Membuat mereka pergi dengan begitu luar biasa. Musa tahu bahwa Yitro ingin mendengar dari dirinya, dari mulutnya sendiri. Dan ini dilakukan oleh Musa, saudara. Dia menyampaikan semua cerita, semua yang Tuhan nyatakan, Tuhan kerjakan kepadanya dan kepada orang Israel. Bagaimana kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan. Jadi Musa bersaksi tentang Tuhan kepada mertuanya. Ini yang saya mau katakan, saudara. Kita harus bersaksi tentang kasih Tuhan, tentang kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak, kepada mertua, kepada om dan tante, kepada semua keluarga besar. Biasakan bersaksi tentang kasih Tuhan kepada mereka. Kita juga bersaksi, mulut ini bersaksi untuk menyatakan kebaikan Tuhan kepada keluarga besar, kepada mereka, dan kepada semua orang, saudara. Supaya itu menjadi kebiasaan. Ini saya mau katakan. Kalau itu menjadi kebiasaan, yaitu menceritakan, menyaksikan kasih Tuhan kepada keluarga, kepada semua orang. Orang-orang akan diberkati. Orang-orang akan melihat Tuhan. Orang-orang akan melihat kebesaran Tuhan. Orang-orang akan merasakan sukacita, saudara. Jadi Tuhan punya tugas buat kita, yaitu bersaksi, yaitu menyampaikan kasih Tuhan, menyampaikan cinta Tuhan kepada banyak orang. Supaya nggak lupa, saudara, tulis semua yang Tuhan sudah lakukan kepada kita setiap hari. Tulis dalam satu buku catatan, satu buku yang bagus, satu buku untuk mengingat semua kasih Tuhan, kebesaran Tuhan. Seperti agenda. Jadi kalau kita punya agenda pribadi, kita bisa tulis hari ini kita lakukan apa, hari ini kita kerjakan apa, dan apa yang terjadi, apa yang Tuhan sudah lakukan. Kalau itu kita tulis setiap hari, maka dalam 365 hari satu tahun, kita punya 365 cerita yang luar biasa. Kesaksian yang luar biasa. Bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kita, saudara. Dan saudara bisa membagikan semua itu kepada semua orang. Luar biasa. Jadi Tuhan ingatkan kepada kita untuk menulis, mengingat semua yang Tuhan katakan. Dan menyampaikannya, menyaksikannya. Supaya banyak orang datang kepada Tuhan, supaya banyak orang percaya kepada Tuhan. Luar biasa, saudara. Ini saya mau katakan. Hubungan yang harmonis ditandai dengan kesaksian. Ditandai dengan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ditandai dengan perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan, saudara. Doa saya, setiap keluarga yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, dan mengalami pengalaman yang hebat, yang luar biasa bersama dengan Tuhan, saudara. Dan menulisnya dalam sebuah buku catatan, buku agenda. Dan selalu menceritakannya, saudara. Ini yang saya mau katakan, setiap keluarga punya banyak cerita. Tidak akan habis ceritanya. Demikian yang dilakukan Musa. Dia punya banyak cerita, dan kalau dia ceritakan, nggak cukup waktu. Nggak cukup 2 hari, 3 hari, 1 minggu untuk menceritakannya. Perlu banyak waktu, saudara. Dia tahu mertuanya tidak akan lama. Mereka juga pasti suatu hari akan kembali. Jadi dia menceritakan hal-hal yang penting, hal-hal yang luar biasa kepada mereka. Hal-hal yang hebat. Supaya mereka percaya, supaya mereka mendengar dari mulutnya bagaimana Tuhan sendiri yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir ke padang gurun dan akan membawa mereka ke tanah perjanjian dengan kuasa yang besar, dengan kehebatannya, saudara. Luar biasa. Yang keempat, hubungan yang harmonis. Di Keluaran 18 ayat yang ke-9, bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lihat apa yang terjadi ketika
Mertuanya Yitro mendengar semua dikatakan Musa. Bersukacitalah dia. Bahkan dia memuji Tuhan. Dia katakan, di Keluaran 18 ayat yang ke-10, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Luar biasa, saudara. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Luar biasa. Sekali lagi Yitro memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Sekarang dia tahu dari mulut Musa, dia tahu langsung dari Musa tentang semua kebaikan Tuhan, tentang semua kuasa Tuhan, tentang semua kebesaran Tuhan. Yitro begitu bersukacita. Dia tahu Tuhan menyertai perjalanannya sampai bertemu dengan Musa dengan selamat. Dan sekarang dia mendengar sendiri bahwa Tuhan memberkati Musa dan orang Israel dengan begitu luar biasa. Dia begitu senang, saudara. Ini yang saya mau katakan. Orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang mendengar kesaksian, orang yang mendengar pengalaman hidup, orang itu bersukacita, orang itu gembira, orang itu penuh dengan damai sejahtera, orang itu penuh dengan gairah, saudara. Hari ini Tuhan berikan kepada saudara sukacita, damai sejahtera di dalam rumah saudara, di dalam keluarga saudara, di dalam diri saudara, supaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan dinyatakan, dan selalu penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Yang kelima, yang terakhir, hubungan yang harmonis dikatakan di sini di Keluaran 18 ayat yang ke-12. Dan Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Luar biasa. Ini semua katakan. Yitro merasa diberkati. Dan dia tahu ini saatnya untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dia mau berterima kasih kepada Tuhan. Pertama, karena dia sudah bertemu dengan Musa, mantunya. Kedua, dia sudah mendengar apa yang dikatakan Musa tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Ketiga, dia merasakan jamahan Tuhan. Dia merasakan berkat Tuhan. Dia merasakan sukacita. Dia merasakan damai sejahtera lebih dari sebelumnya. Dan yang keempat, dia ingin mempersembahkan yang terbaik bersama-sama dengan Musa dan semua orang yang ada di sana. Luar biasa, saudara. Jadi tanda orang yang bersukacita, tanda orang yang dijamah Tuhan, tanda orang yang sudah mendengar berkat, mendengar kasih, kebaikan Tuhan. Orang itu mempersembahkan yang terbaik. Orang itu meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan, saudara. Dikatakan di sini, Yitro mertua Musa mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mereka, bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Luar biasa. Mereka bersama-sama memuji Tuhan. Setelah mempersembahkan yang terbaik, mereka bersama-sama makan. Ini yang saya mau katakan, saudara. Sukacita, damai sejahtera di dalam rumah disertai dengan ramah tamah dan makan bersama. Jadi acara makan hari itu menjadi acara yang indah karena penuh dengan berkat, penuh dengan mujizat, saudara. Hari ini Tuhan berikan berkat dan mujizat kepada saudara, kepada kita, kepada keluarga kita, supaya keluarga kita menjadi keluarga yang hebat, keluarga yang berkemenangan, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang penuh damai sejahtera. Haleluya. Saat ini saya berdoa buat saudara-saudara yang ingin didoakan, yang ingin dijamah Tuhan, yang ingin disembuhkan Tuhan, dan ingin menyaksikan kebesaran Tuhan, membina hubungan yang harmonis dalam keluarga, membina hubungan yang baik, hubungan yang luar biasa, dan mulai menciptakan komunikasi yang baik dalam keluarga. Taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai sejahtera, berkat Tuhan yang berlimpah.
Hari ini berikan damai sejahtera, berikan sukacita, berikan kemenangan, bahkan berikan berkat Tuhan. Berikan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Bahwa mereka naik dan bukan turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Dan buat mereka berani menyaksikan kasih Tuhan, menyaksikan kebesaran Tuhan, menyaksikan pengalaman-pengalaman yang hebat di tengah banyak orang, di tengah keluarga. Supaya keluarga mereka juga diberkati, keluarga mereka juga diubahkan Tuhan, dan keluarga mereka juga merasakan damai sejahtera sukacita. Tuhan sembuhkan juga mereka yang sakit. Firman Tuhan berkata, bilu-bilu Tuhan Yesus sudah menyembuhkan yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh, bangun, kembali bangkit, kembali menjadi berkat. Tuhan juga memberkati bangsa ini, bahwa bangsa ini datang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari lawatan Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat saudara, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.